Saatnya kelas inspirasi. Menghadirkan tokoh-tokoh inspirasi yang sukses dalam menggapai mimpi. Rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi. Selamat pagi pendengar di mana saja saat ini Anda berada. Dan tentunya senang sekali bersama saya Regina Rizky yang hadir kembali menemani Anda di kesempatan hari ini, Rabu 27 Mei 2020. Dalam kelas inspirasi kali ini kembali hadir menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di kesempatan kelas inspirasi pagi hari ini saya sudah bersama Dr. Ega Zainur SPPK MSc. Assalamualaikum, selamat pagi dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Baiklah, nah kali ini di kelas inspirasi pendengar siswa-siswi di mana saja berada, nanti bersama Dr. Ega yang akan menceritakan bagaimana perjalanannya sampai di titik kesuksesannya sekarang ini, yang dimana Dr. Ega sekarang ini merupakan dokter spesialis patologi klinik di RSUD Sungai Liat ya, Depati Bahrin Sungai Liat, yang merupakan salah satu dokter yang menangani COVID-19 ini. Sehat terus ya dok ya? Alhamdulillah. Baiklah, nah sebelumnya di sesi pertama ini sampai pukul 10.20 waktu Indonesia Barat nanti, Dr. Ega akan menceritakan bagaimana perjalanannya dari awal sampai menjadi seorang dokter yang tentunya banyak diimpikan oleh Anda ya, siswa-siswi, adik-adik dimanapun berada, siapa yang bercita-cita menjadi dokter. Nah ini dia, kita akan dengarkan motivasi dari Dr. Ega di kelas inspirasi kali ini. Nanti kita akan beralih ke sesi tanya jawabnya pukul 10.25 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Kita tunggu kebersamaannya bisa di line telepon 0717943002 atau WA-nya juga di 081171792222 yang mau nanya apa aja ya terkait kelas inspirasi tentunya bersama Dr. Ega di pagi hari ini. Baiklah, silakan Dr. Ega, motivasinya kepada siswa-siswi di rumah, bagaimana awal perjalanan sekolah di mana, terus juga jatuh bangunnya seperti apa, silakan ceritakan kepada siswa-siswi di rumah. Silakan Dr. Ega. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, saya merasa satu zona dengan kalian, jadi saya panggil kawan-kawan sekalian, sama-sama milenial. Saya lahir 20 Juni 1984. Sebentar lagi berarti usia saya adalah 36 tahun. Ya, mau suka nggak suka sudah kepala 3, tak lagi kepala 4. Saya adalah milenial akhir ya. Wih, masih milenial saya, jangan dipikir tidak. Nah, perjalanan hidup saya cukup panjang dan alhamdulillah semuanya menyenangkan. Diawali dari cita-cita kebanyakan kita ya. Kita masuk ke SD, kemudian menjadi dokter kecil. Lalu ditanya oleh para guru, cita-citanya apa? Astronot, insinyur, guru, dokter. Nah, saya termasuk yang kemudian karena kebingungan mengambil cita-cita dokter. Tetapi secara prinsip orang tua selalu mengingatkan untuk selalu menepati ucapan. Nah, itu menjadi hal yang unik bagi saya dan akhirnya saya jelajahilah dunia tersebut. Mulai menjadi dokter kecil, kemudian selepas itu ketika pramuka saya suka masuknya juga ke Saka Bakti Husada. Jalan terus sampai kemudian begitu di penjurusan akhirnya mulailah merasakan titik kebingungan. Mungkin ada sebagian yang merasakan titik kebingungan seperti yang saya alami, mau ngambil IPA, IPS, kedinasan, kepolisian, militer atau apa. Nah, di bagian itulah yang kemudian saya memanfaatkan betul restu orang tua. Bagi saya orang tua itu memiliki doa yang tidak punya penghalang. Jadi orang tua itu boleh jadi kalau dia berdoa untuk dirinya itu antara terkabul atau tidak. Tetapi kalau sekali dia berdoa untuk anaknya, baik jelek ataupun baik dan harapannya semoga selalu baik, itu pasti terkabul. Maka saya terus bertanya kepada beliau maunya apa, ininya apa, dan kemudian dicocokkan dengan minat dan semangat saya. Saya itu pada saat SMA itu, kalau sekarang sih mungkin alhamdulillah karena belum lama menemukan gaya belajar. Jadi jangan terlalu khawatir bagi adik-adik yang masih bingung. Oh kok bilang adik-adik lagi, katanya kawan milenial ya. Sobat-sobat milenial, kawan-kawan milenial.
yang masih bingung gaya belajar dan sebagainya, jalan terus saja. Tidak ada masalah. Hidup ini ibaratnya arung jeram kok. Di depan sana itu ada tanjakan yang tinggi, Anda itu mau berhenti sebentar di tepi sungai atau lanjut terus sama saja, nanti tetap akan Anda lalui juga kok. Jadi jalan terus saja. Termasuk ketika menemukan problem gaya belajar, jalan terus saja. Nanti insya Allah itu akan ketemu masalahnya, akan ketemu caranya, dan akan ketemu kliknya. Dan waktu-waktu pembelajaran kita yang dulu, yang bingungnya kita, gagalnya kita, belum berhasilnya kita, itu tidak perlu disesali. Nanti lika-likunya juga mungkin akan saya ceritakan seputar itu. Lalu kemudian deal orang tua, karena saya waktu itu fisika ya subhanallah lemah sekali lah. Saya itu produk dari Jogja, jadi dari kecil sampai dewasa itu di Jogja. Dapat istri ini orang sini lah, jadi bertugasnya akhirnya di sini. Itu ya meskipun dikatakan sekolah saya itu sekolah favorit, tetapi mendapatkan nilai fisika 6 di rapot itu bukan sesuatu yang menyenangkan loh. Itu perih sekali, perih. Jadi perjalanannya dari SD itu saya selalu ranking 1. Ya, saya dari SD yang di pelosok ya, di daerah Bantul, nanti bisa dicek. Tapi kalau sudah sering ke Jogja pasti sudah tahu lah daerah Bantul itu mana, itu daerah terkenal kok. SD yang dulu saya tempati itu sekarang sudah menjadi SD yang besar. Dulu waktu saya kecil belum, teman-teman saya masih banyak yang telanjang kaki ketika sekolah. Waktu itu ada SMP favorit, yaitu SMP Negeri 5 Yogyakarta. Itu kalau secara ranking di kala itu adalah nomor 1 di Indonesia secara ranking NEM. Ya, waktu itu namanya masih NEM ya, nilai Eptanas murni. Belum ada ujian nasional dan sebagainya, kita pakainya Eptanas. Penentuan kelulusan dilakukan oleh sekolah, tetapi kita yang kemudian ya berjuangnya itu untuk bisa masuk ke sekolah favorit itu dari situ. Saya termasuk peraih NEM tertinggi di area saya. Ya ranking 1 terus gitu. Ya mungkin kalau secara hobi nggak begitu asik ya, sampai kalau istri saya itu bilang itu nggak asik banget ya hobimu itu ya. Jadi saya emang orangnya introvert, jadi kalau ada kawan-kawan yang introvert, saya termasuk orang, jadi separuh hidup saya itu introvert lebih dominan, mungkin sekitar 5-5 lah itu introvert, 4-5 itu ekstrovert. Kalau saya hobi bicara dan sebagainya itu sisi ekstrovert saja, tapi aslinya kalau dalam waktu luang saya itu lebih suka di rumah, lebih suka merenung. Maka ketika liburan itu ada satu momen di mana saya itu malah banyak menyingkat atau membaca buku-buku yang kelas selanjutnya. Jadi misalnya saya kelas 2 gitu kan, nyicil baca kelas 3 gitu. Nggak asik gitu kata istri saya itu, hidup kayak gitu tuh, RPUL dan sebagainya. Tapi ya gimana, memang mungkin ada yang begitu. Lalu kemudian saya masuk dan mulailah saya merasakan persaingan sesungguhnya, karena banyak anak-anak dari sekolah favorit berkumpul di SMP tersebut, berjibaku sana sini, kemudian akhirnya lolos juga di akhir SMP. Kalau sekarang kan berarti kelas 9 ya, itu NEM lagi. Lalu saya menembus SMA 1 Yogyakarta Teladan, itu juga SMA yang cukup favorit bersama beberapa SMA lain di Indonesia tentunya. Nah di situ ya begitu masuk SMA favorit itu saya seperti menemukan ruh yang berbeda. Jadi saya seperti merasakan bosan belajar dan sebagainya. Yuk coba yuk, akhirnya saya gila organisasi, sampai kadang tidur malam pun di sekolah ya. Luar biasa sekali ya orang tua saya mengizinkan saya waktu itu. Sampai kemudian kalau bikin kepanitiaan itu saya nikmati betul gitu kan. Imbasnya ya ada, nilai rapot menurun dan sebagainya. Saya hanya berjanji nanti kelas 2, kelas 3 saya akan serius. Sekarang izinkan saya menikmati hidup dulu. Jadi setiap kepanitiaan selalu muncul nama saya, ada saya, sampai adik-adik kelas itu mungkin bosen, ini mas ini lagi, sambung. Nah begitu akhirnya sampai ke kelas 2 penjurusan, mulailah di situ kebingungan. Akhirnya saya banyak bertanya dan akhirnya diputuskan dua-duanya dipilih kedokteran tapi berbeda universitasnya. Lalu alhamdulillah dengan izin Allah saya lolos, masuk. Begitu masuk ke kedokteran saya bingung. Jadi saya menemukan ternyata ada tantangan yang begitu berat. Saya misalnya seperti bagian tengkorak kita aja ya, itu kan ada banyak sekali titik sama benjolan. Kadang saya sampai jengkel banget sama penemu, namanya kan ilmunya anatomi ya, anatomi. Jadi lekuan sini lekuan situ itu semuanya ada namanya.
Waktu itu saya merasa ini orang yang buat buku ini siapa ya, kurang kerjaan sekali, bikin heboh. Karena ujian kita kan ketemu mayatnya, ketemu tulang, ketemu mayat. Jadi nanti terus ditunjuk bagian itu tuh apa, nanti kita nulis. Bukan pilihan ganda, kita nulis. Jadi kalau salah ya salah, selesai urusan. Dan dia sistemnya kan tentamen. Jadi di banyak fakultas kedokteran tuh punya sistem, kita ujian tuh berkeliling. Begitu bel, tit, geser ke sebelah. Begitu bel lagi, tit, geser ke sebelah. Makanya nilai-nilainya tuh ya agak susah, itu salah satunya di situ. Kita nggak bisa cip dan sebagainya, termasuk mengidentifikasi jenis-jenis penyakit, kuman yang di mikroskop dan sebagainya. Itu semua kita lalui, kadang nafas itu panjang. Tetapi saya merasa bahwa ketika kita semakin berfokus ke satu titik, kita sebetulnya akan makin galau. Maka saya merasa, ini terutama bagi adik-adik yang adik-adik lagi sobat-sobat milenial yang perempuan itu kan yang punya kapasitas bercabang pemikirannya, itu harap dimaksimalkan. Termasuk saya ketika itu termasuk orang yang ingin mendapatkan tanggung jawab setinggi mungkin. Jadi ya antara bisa ditiru atau tidak, saya termasuk orang yang punya visi pernikahan itu adalah satu tahapan hidup yang harus dilalui, bukan sekedar bersenang-senang dan sebagainya. Maka saya bersiap dari awal. Tidak mungkin saya tiba-tiba menikah tanpa biaya dan sebagainya. Maka dari situ kemudian saya menjadi tentor di sebuah lembaga yang cukup besar. Saya nggak sebut deh, nanti dikira sponsor lagi. Tentor kimia waktu itu saya. Karena saya suka sekali dengan mata kuliah biokimia. Dan saya merupakan asisten dosen untuk biokimia di Fakultas Kedokteran. Nah itu belajarnya reaksi-reaksi dan sebagainya. Nah sehingga nyambung, pembelajaran nyambung. Kembali ke kimia SMA itu masih nyambung. Saya ngajar baik privat atau apa, kumpulkan, nabung sedikit. Sampai kemudian masuklah saya ke titik kelulusan. Alhamdulillah saya lulus. IPK saya ya lumayan lah. Berapa waktu itu ya? 3,66 kalau nggak salah. 3,66 dengan skala 4 berarti cum laude. Nah, alhamdulillah. Lalu selepas dari itu, jadi ya perjalanannya macam-macam. Mulai dari sering main ke teman kawan dan sebagainya. Pada intinya usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Itu secara prinsip. Jadi itu juga yang termasuk saya pegang. Misalnya ketika saat ini saya tidak berhasil, itu tidak masalah karena ada dua titik ya. Yang pertama itu nilai, yang kedua itu pemahaman. Dua-duanya bagi saya sama-sama penting. Kalau kita kemudian punya pemahaman yang baik tapi nilainya tidak baik, nanti akan terbawa dalam dunia nyata. Yang penting aku paham, tapi kesan masyarakat buruk. Karena nilai itu kan perwujudan dari kesan. Itu kan nggak begitu baik juga. Nah, sementara kalau nilainya baik tapi pemahamannya buruk, itu juga nggak baik. Nanti, saya terlihat baik tapi nggak paham, dikasih masalah ini tidak bisa menangani. Itu masalah sekali. Membayangkan nanti kalau jadi dokter gitu, ada orang datang gitu kan, dia nggak bawa soal ke kita. Dia bawa penyakit kan, yang minta untuk dibantu, diterapi. Nah itu kan tidak bisa kemudian ditangani sekedar, wah saya belum belajar pak, nggak mungkin, tidak mungkin. Pokoknya kita harus tahu dan sebagainya. Kalau kita berani mengatakan tidak tahu, itu juga suatu langkah maju. Tapi tidak bisa terus-terusan tidak tahu, kita harus terus-menerus mencari tahu. Lalu selepas dari itu, ketika kan kalau sekarang itu menjadi dokter dan mungkin menjadi tenaga kesehatan yang lainnya, kan tenaga kesehatan itu ada banyak, dokter, perawat, bidan, lalu analis kesehatan, kemudian farmasi atau apoteker, terus kemudian sanitarian, dan beberapa tenaga yang lain, ahli gizi dan seterusnya. Itu semuanya adalah tenaga kesehatan. Salah satu ciri khasnya itu mereka itu disumpah. Jadi begitu lulus itu tidak bisa langsung bekerja sebelum menyelesaikan ujian profesi atau ujian kompetensi mereka. Baru selepas dari itu mereka akan mendapatkan yang namanya surat tanda registrasi, dan itu digunakan untuk surat izin kerja atau surat praktek. Tanpa itu kita semua kena masalah. Nah itu berlikunya itu mulai dari situ. Misalnya dokter saja deh. Dokter itu kalau sekarang 3 sampai 4 tahun adalah S1, itu sama dengan sarjana-sarjana lain. Nanti begitu keluar tuh dengan gelar sarjana kedokteran, esket, dan itu tidak bisa dipakai sama sekali untuk bekerja. Karena ya tidak banyak lah, paling beberapa perusahaan farmasi aja yang mau menerima, tapi rata-rata mereka menunggu menjadi dokter baru bekerja. Sarjana farmasi sudah banyak yang bekerja dengan gelar S.Pharm-nya, sarjana kedokteran belum bisa. Lepas dari itu kita punya 1 tahun,
kependekan 1 tahun, 1,5 sampai 2 tahun program koasistensi. Itu juga berlaku untuk teman-teman yang mengambil profesi untuk nurse, perawat. Itu di sana keliling, mencoba memaksimalkan fungsi-fungsinya, mengaplikasikan. Kan di lapangan tadi kan, di bangku kuliah itu kan kita belajar teori-teorinya. Nah sekarang kita ketemu pasien, aplikasikan, sambungkan, link and match-nya itu ketemu. Lepas dari itu, program yang terbaru untuk para dokter saja, itu ada istilahnya internship. Tapi itu setelah ujian kompetensi dokter Indonesia, UKDI. Lepas itu baru internship selama setahun, selepas itu jadi dokter beneran. Nah lalu setelah itu nanti baru mengambil spesialisasi. Nah jadi kalau kita lihat berapa lama saya sekolah, ya cukup lama. Makanya saya tadi mengambil langkah. Jadi kalau ada kawan tuh kan memberi nasihat itu, gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan gagal. Maka dalam sekian titik itu saya selalu membayangkan ke depan tuh saya mau ngapain habis ini. Termasuk menikah saya targetkan. Dan saya termasuk orang yang menikah agak cepat di angkatan. Saya tidak menikah dini loh, nikah saya udah umur 22 ke atas kok. Tapi cepat, untuk ukuran seorang dokter tuh cepat. Jadi saya menikah pada saat profesi koasistensi tadi, koas. Nah itu lanjut. Lepas dari itu ternyata itu membantu lulus jadi dokter. Lalu 2 tahun saya bekerja sebagai dokter umum dan saya mengambil spesialisasi patologi klinik. Nanti tentang spesialisasi kalau mau ditanyakan lagi, diskusi lagi by phone, lewat WA dan sebagainya, silahkan. Ini kayaknya Mbak Nina sudah mengkode-kode saya, jadi mungkin nanti daripada saya ngomong terus sejam kita dengar omongan saya, mendingan ada diskusi aja deh. Asiknya seperti apa? Yang masih penasaran tentang lika-liku perjalanan Dokter Ega sampai mencapai menjadi dokter spesialis patologi klinik seperti itu ya dok ya, tanya aja langsung, nanti bisa di line teleponnya 0717943002 dan juga di WA-nya di 0811 7179222. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, Anda masih bersama kami RRI Sungai Liat Bangka Belitung, Radio Tangga Bencana COVID-19. Dan tentunya kita masih dalam kelas inspirasi pagi hari ini bersama Dokter Ega. Iya, Dokter Ega yang merupakan dokter spesialis patologi klinik di RSUD Depati Bahrin, Sungai Liat tentunya. Nah, Dokter Ega ini juga merupakan salah satu dokter yang menangani kasus COVID-19. Luar biasa sekali beliau ini ya. Dan silakan adik-adik, siswa-siswi, sobat-sobat, kayak katanya Dokter Ega tadi, kita kalangan milenial akhir ya gitu ya. Betul. Yang mau tanya-tanya langsung ya bagaimana lika-liku perjalanannya Dokter Ega sampai menjadi dokter spesialis patologi klinik ini, kita tunggu kebersamaannya bisa di line telepon 0717943002 atau bisa juga WhatsApp di nomor 0811717922. Nah tentunya Dokter Ega tadi bilang bahwa semuanya itu tidak dapat berjalan dengan mulus begitu saja ya dok ya. Begitu masuk ke kuliah kedokteran, yang awalnya dokter tadi bilang apa ini ya, jadi bingung. Baiklah, nah kita coba ke penelpon dulu nih dok. Siap. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana? Dengan teman lama. Dengan teman lama? Iya. Iya, Pak Chandra ya. Iya, Pak Chandra, apa kabar Pak Chandra? Iya, orang sudah tua ya begini ya, umur juga udah 83. Iya, kabarnya sehat ya Pak Chandra ya? Ya, Oke, silakan. Pertanyaannya langsung ke Dokter Ega. Iya, selamat pagi dok. Pagi Pak Chandra. Iya, luar biasa perjuangannya dok. Alhamdulillah. Iya, ini juga di rumah sakit itu ada teman saya itu, Dokter Lia. Oh iya, Dokter Ya, Lia. itu mengobat saya udah puluhan tahun itu dok. Ya. Hebat juga Dokter Lia. Betul, dokter paru memang luar biasa. Iya, ini dok. Perjuangan seorang dokter seperti dokter ini juga ya berat sekali kan. Ya, maklum, memang jadi seorang dokter itu juga penuh biaya itu. Iya, baik. Harus jadi seorang dokter. Pertanyaannya Pak? Pak Chandra? Halo Pak.
Waduh, terputus sepertinya ya. Mungkin ini bisa disimpulkan tadi untuk masalah biaya nih dok, sepertinya. Pertanyaannya Pak Chandra tadi. Karena untuk masuk ke kuliah kedokteran itu banyak sekali yang memimpikan untuk menjadi seorang dokter. Namun dari sisi biaya banyak yang nggak mampu. Baik. Yang pertama, kita harus real bahwa banyak sekali beasiswa yang tersedia dari pemerintah Kabupaten Bangka ini kan juga ada beberapa, tetapi ya mungkin tidak begitu banyak ya terkait dengan animo. Maka satu yang harus kita kuati itu apa yang bisa kita tonjolkan dan menjadi syarat dari beasiswa tersebut. Di era saya ini yang menarik, itu tidak ada beasiswa untuk misalnya untuk yang beragama Islam penghafal Quran. Itu beberapa fakultas kedokteran tuh membuka beasiswa kedokteran bagi para penghafal Quran. Itu jalurnya khusus dan sebagainya. Nah, jadi ini suatu berkah lah. Dan itu agak berbeda. Nanti di sisi lain juga ada, dan kalau saya pribadi melihat sebetulnya untuk biaya fakultas kedokteran negeri saat ini itu di beberapa perguruan tinggi negeri itu terjangkau. Karena banyak yang berlakukan uang kuliah tunggal. Itu sesuai dengan penghasilan orang tua, dan itu lumayan sekali. Tetapi kalau untuk konteksnya swasta ini memang berbeda. Hanya jangan berkecil hati karena itu juga ada beasiswanya. Semisal saya melanjutkan pendidikan spesialis itu karena saya paham biayanya itu cukup tinggi, maka waktu itu saya bertekad saya tidak akan sekolah spesialis kalau tidak mendapatkan beasiswa. Itu semacam kayak komitmen pada diri sendiri dan sebagainya. Sampai akhirnya saya tembus beasiswa pendidikan dokter spesialis dari Kementerian Kesehatan. Itu syarat wajibnya adalah mengabdi di daerah. Nah, ini saya mengabdi. Terpencil ya? Ya, ini saya mengabdi di Bangka ini. Oh iya. Dulu sempat ditugaskan juga 6 bulan itu sebagai salah satu syarat dari penerima beasiswa. 6 bulan saya di daerah Maluku Tenggara, namanya Tual. Oh iya, Tual. Di Tual. Itu tempat, kalau di sana itu ya pahlawan yang terkenal mungkin Karel Satswit Tubun. Karena rumahnya itu rumah sakitnya itu RSUD KS Tubun. Dan tidak jauh dari situ adalah tempat meninggalnya gugurnya Yosudarso. Iya. Jadi pas pertempuran Laut Aru. Nah, itu dekat-dekat situlah tugas saya. Sampai di sana lihat Google Maps gitu, hilang saya di tengah laut. Sekarang mungkin sudah terbentuk pulaunya kan. Itu pulau-pulau kecil di laut-laut dalam. Australia kelihatan kok dari situ tuh. Pulaunya itu, daratannya itu Australia tuh. Kalau misalnya ke pantai itu kelihatan Australia. Sebelah sana itu bisa kelihatan area Papua Nugini serta Papua bagian bawah. Nah, itu tugas di sana. Nah, ya luar biasa. Ya, jadi intinya kalau kita serius ya banyak cara menuju cita-cita kita seperti itu ya dok ya. Benar sekali. Oke, baiklah silakan adik-adik, sobat-sobat di mana saja berada ya yang ingin bertanya langsung pada Dokter Ega di kesempatan pagi jelang siang hari ini. Masih kita tunggu kebersamaannya, bisa di line telepon 0717943002 atau bisa WhatsApp di 081171792222. Biasanya nih kalangan milenial ini mereka lebih sukanya lewat WhatsApp nih dok. Oh iya. Baiklah. Oke, kita langsung ke WhatsApp dulu nih. Assalamualaikum, saya Farah. Farah Diba Salsabila, iya dari SMK Negeri 3 Pangkal Pinang. Saya mau nanya dokter, apa hal yang penting berkesan ketika tes pas praktek? Terima kasih. Ini mungkin takut disuntik nih pasti. Langsung praktek suntik-suntikan gitu tes kan. praktek ya. Iya. Yang paling berkesan itu ketika kita turun ke lapangan. Jadi kalau waktu pembelajaran S1-nya ini kita semua sudah dibantu oleh boneka-boneka manekin ya. Jadi misalnya kita melakukan pemasangan infus, kita akan berlatih terhadap boneka manekin terlebih dahulu, meraba areanya mana. Ketika kita melakukan pembedahan minor misalnya membuang-buang lemak yang enggak lipoma dan ganglion, itu ada manekinnya, termasuk hitan itu juga ada manekinnya. Tetapi kemudian ketika turun langsung ke lapangan, nah itu kan kerasa itu bahwa apa yang diciptakan oleh Allah itu tidak pernah serupa. Jadi ada variasi normal, ada variasi ini. Nah itu serasa keringat dingin bergetarnya itu begitu. Tapi lama-lama itu akan kerasa. Sebagai contoh untuk saat ini saya kan spesialisasinya patologi klinik. Saya tidak menterapi. Saya itu ada di ranah penegakan diagnosis. Jadi saya adalah penanggung jawab dari laboratorium. Maka begitu COVID ini muncul, saya ikutan turun. Karena untuk penegakan diagnosis saya ngambil. Kan seperti kita ketahui ada 2 jenis ya. Yang pertama adalah rapid test. Itu ya mohon maaf,
terkadang masih bermasalah di titik akurasi di beberapa merek. Satu lagi adalah swab. Swab itu berarti uji apus, bisa menggunakan tenggorokan atau hidung atau keduanya. Nanti kemudian diuji menggunakan PCR. Nah, PCR terkenal sekali, polymerase chain reaction. Itu uji berbasis RNA DNA. Nah, jadi saya yang turun mengambil. Saya yang juga yang melatih kawan-kawan dari ATLM, ahli teknologi laboratorium medik atau analis kesehatan yang kita kenal. Sama ikut mendampingi mereka turun. Ini tadi pagi saya barusan ngambil 11 orang bersama tim saya. Maka tiap kali turun itu selalu yang kerasa tuh mandinya gitu. Turun terus pakai baju astronot itu, pakai masker yang sangat ketat N95 namanya. Nah, itu kalau dulu awal-awal misalnya nyoba ke boneka gitu, ke hidung, ya oke-oke saja. Tapi sekarang kan manusia semua ada variasinya. Tantangannya di situ kadang, nggak lancar, nggak lolos gitu. Termasuk mulut itu, itu ada juga tantangannya. Tapi semakin kita benar melakukan teknik tersebut, nanti penegakan diagnosis semakin tinggi. Nah, itu tantangannya itu di situ. Jadi kalau secara rasa, tentu awal-awal tuh ada rasa gugup, demam panggung, nervous, apapun. Bahkan kadang tremor tuh kelihatan, tapi lama-lama kalau sudah biasa, it's okay. Jadi yang apapun yang terjadi, jangan pernah takut, jalan dulu aja. Kalau problemnya adalah fobia, terapi dulu. Karena fobia tidak bisa cukup dimotivasi. Ayo kamu berani, pingsan beneran nanti. Tapi kalau takut biasa, jalan dulu. Termasuk takut mencoba, takut ini, jalan dulu. Apapun jurusan yang Anda impikan, jalan dulu. Tidak ada yang bisa mematikan impian Anda kecuali diri Anda sendiri. Udah gitu aja. Toh yang menjalani diri Anda kok. Maka jangan pernah matikan impian Anda. Jalan dulu. Coba dulu. Dicoba ya. Baiklah. Ya demikian tadi dari siapa tadi? Salsabila ya, kalau nggak salah namanya tadi. Ya, demikian jawaban dari Dokter Eganya. Ya, dari Faradiba Salsabila katanya. Itu tadi hal-hal yang berkesannya ya. Baiklah. Nah, silakan yang ingin bergabung, kita masih tunggu kebersamaannya, bisa di line telepon 0717943002 atau bisa juga WhatsApp di nomor 0811-717-9222. Kebersamaan kita sampai jam 11 nanti. Baiklah, kita ke penelpon kembali kali ini, Dok. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Suaranya nggak kedengeran nih. Bisa cari tempat yang lebih bagus sinyalnya ya. Halo. Halo, selamat pagi. Nah, baru ada nih suaranya nih. Waduh, siapa ini ya? Ya, ini dengan Randy. Baiklah, Randy di Sungai Liat ya? Iya, benar banget. Baiklah, Randy silakan pertanyaannya kepada Dokter Ega. Ya, ini pertanyaan untuk Dokter Ega ya. Ini saya kan merasa bingung nih atas apa yang dipelajari pada saat di awal pada proses nih untuk menjadi seorang dokter ya kan. Ya. Nah, kira-kira bagaimana nih agar biar tetap optimis dan kayak mencintai studi yang udah kita pilih nih, Dok? Baik. Oh iya, baik. Betul. Ada lagi Randy? Udah itu aja, Dok. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, bagaimana cara agar kita mencintai ya tadi. Betul. Oke, poin yang pertama, pokoknya pastikan kita mendapatkan restu orang tua. Itu kunci. Itu kunci, tidak bisa tidak. Jadi pokoknya pastikan mendapatkan restu orang tua. Kalau kita punya bidang yang orang tua belum punya restu di situ, susah ya. Harus terus di lobby. Itu perjuangannya di situ. Misalnya kita minat pada bidang apa ya, musik misalnya, kan tidak semua ACC itu orang tua. Kamu makan apa nanti? Ya makan nasi lah, Bu. Itu kan jadi bahan pertanyaan dan sebagainya. Diminta realistis dan sebagainya. Tapi hobinya benar-benar ke arah sana. Jalan terus. Jalan terus sambil terus di lobby, terus dipahamkan, terus apa? Orang tua itu sebetulnya prinsipnya hanya ingin diajak ngomong, hanya ingin disampaikan. Nah, itu poin pertama. Kalau itu sudah beres, lanjut. Yang kedua, kadang kita sudah memilih, kita merasa sangat minat, ternyata begitu masuk tuh, nggak sesuai bayangan. Atau dari awal kita masuknya memang agak terpaksa. Nah, dua-dua ini nih sering dijumpai oleh kita. Bagi saya ketika masuk ke kedokteran itu ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Maka saya pribadi selalu berprasangka baik pada Sang Pencipta, pada Allah, bahwa apapun yang saya tempuh itu pasti nanti akan ada jalan keluar yang baik untuk saya. Dan faktanya begitu.
Jadi begitu sampai sana sini ternyata saya menjumpai ada sebuah spesialisasi yang saya tempuh sekarang itu yang memungkinkan saya untuk tidak berinteraksi dengan orang secara langsung. Problem saya itu dulu, satu, saya introvert ya. Jadi ketika saya praktek itu saya merasakan energi saya itu banyak habis. Kan ya tahu sendiri orang introvert. Orang introvert itu kalau liburan aja dia lebih milih untuk ya ngendon lah di kamar. Diam di rumah ini bagi orang introvert no problem. Nggak ada masalah karena udah memang santai. Tapi untuk orang extrovert memang trouble. Nah, saya itu termasuk orang yang tidak bisa mendapatkan energi dari ketemu orang. Kadang habis energi, kadang lemes dan sebagainya. Nah, itu wah kalau terus-terusan begini nanti mempengaruhi mental. Iya, memang faktanya dulu sempat mempengaruhi mental. Ada beberapa ya oknum lah ya, keluarga pasien yang memaki-maki saya ketika saya bertugas. Perih sekali tuh rasanya. Di IGD saya sudah berusaha menolong maksimal, malah dimarah-marahi, dibentak-bentak gitu. Ya sakit sekali. Ketika saya mau turutin, saya mau lawan, emosi saya bisa tersulut. Enggak bisa demikian. Nah ternyata kemudian saya berjumpa dengan spesialisasi ini. Termasuk nanti dalam bidang apapun. Misalnya Anda menempuh ekonomi, Anda menempuh dunia teknik dan sebagainya, akan ada celah untuk Anda. Seperti misalnya kayak teman-teman teknik itu, dia jago betul di sini, atau misalnya dia nggak begitu oke gitu. Tapi ternyata ada peluang kerja misalnya di perbankan. Nah itu kan sisi lain. Jadi ada banyak sekali nanti yang passion itu akan muncul. Yang penting ini jalani dulu aja semua dan jangan pernah mundur ke belakang. Itu saran saya. Makanya di luar dari pertimbangan kan tidak sedikit yang kuliah setahun kemudian keluar dan sebagainya. Ya kalau konteksnya itu karena pembelajaran, karena dia sudah benar-benar siap dengan semua risiko yang dia pilih, it's fine. Tapi saya pribadi kalau sekedar ikut-ikutan apalagi sampai keluar-keluar jurusan, pindah sana pindah sini, mungkin saya tidak cocok. Iya. Baiklah, nanti kita lanjut lagi ya dok ya, lika-liku perjalanan dan juga jatuh bangun bagaimana menjadi seorang dokter yang tadi dimarahin juga ya, sempat ngedown juga gitu ya dok ya, bagaimana caranya membangun semangat lagi. Nanti Anda juga bisa bertanya kembali bersama Dokter Ega di sini di line teleponnya 0717943302 dan juga di WhatsApp-nya masih kita tunggu sampai jam 11 nanti di 081171792222. Sekali lagi tamu kita di kelas inspirasi kali ini bersama Dr. Ega Zainur SPPK MSc, spesialis patologi klinik yang tentunya sekarang ini sedang hangat-hangatnya ya, salah satu dokter yang menangani pasien COVID-19 di RSUD Depati Bahrain Sungai Liat. Anda masih bersama kami RRI Sungai Liat Bangka Belitung, Radio Tangga Bencana COVID-19 dan masih dalam kelas inspirasi di pagi jelang siang hari ini, edisi Rabu 27 Mei 2020 sampai jam 11 nanti. Kita masih bersama Dr. Ega Zainur SPPK MSc, dokter spesialis patologi klinik di RSUD Depati Bahrain Sungai Liat. Dan silakan saja untuk Anda yang ingin bergabung, masih kita tunggu kebersamaannya sekitar 10 menit ke depan, bisa di line teleponnya 0717943302 dan juga di WhatsApp-nya di 0811717922. Dan sepertinya WhatsApp-nya sudah banyak, jadi dokter agak singkat-singkat aja jawabannya biar kebagi jawabannya sama teman-teman yang lain. Baiklah. Oke, Assalamualaikum, saya Maharani dari SMA Negeri 1 Riau Silip. Mau tanya nih, suka duka kakak selama menjadi dokter? Sukanya saya menikmati setiap kali ada orang yang tertolong, atau kemudian saat ini itu ada orang yang merasa puas dengan kinerja saya terkait dengan hasil lab dan penegakan diagnosis itu intinya setiap kali ada orang yang tertolong dan berterima kasih ataupun tidak, itu saya menikmati. Dukanya waktu. Terkadang kejadian misalnya saya bertugas di laboratorium PCR itu sampai buka puasa atau sholat maghribnya itu geser. Karena kan saya memakai kostum khusus, jadi tidak bisa sembarangan makan ataupun buka. Nah itu waktu juga kadang ingin bertemu dengan keluarga, tetapi kalau dipanggil ini ya susah. Seperti kayak misalnya kejadian kemarin ada yang meninggal dan harus tegakkan diagnosisnya ya lagi di rumah keluarga besar sekalipun ya tetap harus bergerak. Karena menjadi dokter itu, menjadi tenaga kesehatan itu berarti memang menyiapkan diri kita, mendarmabatikan diri kita untuk sesama di nomor satunya. Baru kemudian keluarga kita nomor 2. Ya itu bagian dari sumpah soalnya.
Demikian. Baik, itu Suka dia tadi dukanya. suka dukanya. Jadi harus siap mental seperti itu Siap menjadi mental. seorang dokter ya. Maharani tadi di SMA Negeri 1 Riau Silip. Baik, kita ke WhatsApp selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Ramadini dari SMK Kesehatan Mutiara Mandiri Sungai Liat. Saya ingin bertanya kepada Sama dokter. tenaga kesehatan. Iya, saya kan sekolah SMK jurusan asisten keperawatan. Apakah bisa masuk kuliah kedokteran? Dan apa suka duka selama menjadi dokter? Ini sama Baik. pertanyaannya. Tapi tadi apa ini ya? Bisa masuk ke kuliah kedokteran kah? Tapi Baik. sekarang ini dianya jurusan keperawatan. Siap. Untuk beberapa rumah sakit, beberapa perguruan tinggi swasta terutama itu memang menerima. Jika memang semangatnya tinggi, saya harus mengatakan yang menempuh pendidikan kejuruan, untuk dunia kesehatan, misalnya asisten keperawatan, asisten apoteker dan sebagainya, itu biasanya dia ketika mendalami pendidikan di perguruan tingginya itu akan lebih enak, akan lebih mudah. Tapi pertanyaannya apakah bisa saya buka kartu saja? Mungkin bisa dicek di banyak perguruan tinggi swasta, mungkin ada yang bisa menerima. Problemnya jelas di biaya. Kalau ke perguruan tinggi negeri rata-rata mereka punya standar IPA dan sebagainya. Nah, untuk SMK apakah apa? Nanti silahkan dicek di masing-masing jalur mandirinya mereka atau jalur SBMPTN dan seterusnya itu. Kalau emang itu masih bisa, bismillah, masuk saja. Insya Allah akan ada banyak kemudahan nanti. Bisa saja jadi jawabannya ya dok ya. Ya, bisa saja. Tetap bisa. Demikian untuk Dita Ramadini. Jadi kalau misalkan memang mau melanjutkan ke kuliah kedokteran bisa saja, namun tadi agak terkendala sedikit di biaya seperti itu ya dok ya. betul. Biayanya agak besar. Ya, karena kan perguruan tinggi swasta Iya. biasanya yang membuka jalur selain dari, karena ada dulu yang IPS pun bisa masuk. Tapi sekali lagi saya tidak bermaksud mendiskreditkan. Iya. Seharusnya IPA IPS itu masing-masing bangga dan masing-masing punya jalurnya sendiri-sendiri Iya. untuk sukses. Mungkin kalau IPA itu memang jalurnya begitu ya, memang bidangnya. Ya, kita kan Iya. masuknya ke Iya. sains eksaknya, tetapi dalam konteks IPS itu kita juga butuh ekonom, politisi, tata negara dan sebagainya untuk bangun bangsa kita. Ya, kalau semuanya itu selesai jadi dokter gitu ya, untuk misalnya yang beragama Islam saja ya, Iya. mari kita berpikir sedikit, kalau semua itu selesai dengan orang-orang yang dinilai pilihan menjadi dokter, tidak akan ada yang namanya Ustadz Abdul Somad ataupun Ustadz Adi Hidayat. Iya, begitu ya. Baiklah, kita ke WhatsApp selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dokter Ega. Saya Dewi Sinta, salah satu siswi dari SMK Negeri 3 Pangkal Pinang. Mau bertanya dok, tips sukses versi Dokter Ega gimana ya dok? Terima kasih Dokter Ega. Baik, kunci yang pertama itu dekat dengan orang tua. Pokoknya selalu kampungnya Iya. itu selalu dekat dengan orang tua. Tidak Benar bisa tidak. sekali. Iya. Kemudian yang kedua itu tekun. Apapun bidang yang kita geluti, tekun. Saya termasuk orang yang kalau belajar itu tidak bisa sekali belajar selesai. Saya harus saya itu cepat paham tapi cepat lupa. Mungkin ada yang di antara itu yang lambat paham tapi ingat terus. Iya. Ada yang sebaliknya, Iya. mudah sekali belajar, tidak lupa-lupa, Iya. ya pilihan. Iya. Tapi biasanya dia pusing terus karena nggak lupa-lupa. Jadi semua ada plus minusnya. Iya, iya. Maka kalau saya mau mengenali diri saya sendiri dan akhirnya saya tekun. Iya. Udah itu saja. Jadi waktu-waktu luang misalnya baring-baring, yang lainnya main YouTube, saya baca jurnal, artikel, kurang kerjaan ya. Tapi itu penting karena untuk mengedukasi, misalnya di era Covid sekarang kan ini bukti bahwa kita harus terus belajar. Nah, saya belajarnya di titik itu. Demikian. Baiklah, demikian tadi ada siapakah? Dewi Sinta dari SMK Negeri 3 Pangkal Pinang. Kita ke WhatsApp selanjutnya. Selamat pagi Kak, perkenalkan nama Pagi. saya Gabriel Fahan Tumanggor dari SMK Negeri 1 Sungai Liat. Saya mau bertanya. Semansa. Iya, SMK dok. SMK, baik. Dokter kan merupakan dokter yang menangani kasus COVID-19 di Sungai Liat. Apakah di Sungai Liat sudah terdapat orang yang terkena positif virus tersebut dan apa tanggapan dokter tentang virus ini? Sekian, terima kasih. Baik. Panjang pertanyaannya. Bismillah, yang kemarin positif itu diantaranya yang swab adalah saya. Untuk siapa namanya itu kami mohon izin identitas dirahasiakan karena Iya. rahasia jabatan dan sudah disampaikan pula oleh gugus tugas. Jadi itu juga rahasia kode etik. Ya, Tapi yang kemarin mengambil itu saya salah satunya. Iya. Ya tentu ada rasa berbeda. Kemarin yang diambil positif ternyata. Ya tapi kan Iya. kita sudah menggunakan standar protokolnya sudah jelas.
Terus kemudian yang memeriksa di beberapa kasus saya, yang kita wajib syukuri di area Sungai Liat, mungkin Bangka Belitung secara umum ya, itu adalah banyaknya kasus-kasus itu yang gejalanya itu ringan atau tanpa gejala. Iya. Itu satu wajib kita syukuri karena berarti enak, tapi dia menyisakan kewaspadaan. Berarti pola penyebarannya bisa sangat masif. Karena banyak orang tanpa gejala yang kemana-mana. Yang kalau kata Pak Gubernur kemarin itu, ya mohon izin ya, tugil gitu ya. itu ada benarnya karena kan gejalanya ringan, mohon jangan dibalik. Mohon sekali lagi jangan dibalik, terutama juga untuk semua ya, karena kita itu seperti apa ya, kayak berjudi lah terkait dengan COVID ini. Kalau kita kena, kita tidak tahu kita tuh dalam posisi yang ringan atau yang berat. Nah kalau kita banyak kasus yang ringan, itu wajib kita syukuri. Jangan terus mengatakan, wah ringan semua aja kok, udah pede aja, mari kita jalan-jalan, namu sesuka-suka kita. Jangan, repot semuanya. Sekali kalian namu, saya yang repot. Jadi begitu ada kasus positif satu saja, itu minimal biasanya ada belasan orang yang akan saya swab. Kadang saya juga pengen istirahat loh. Baiklah, ya itu tadi untuk Gabriel Fahan Tumanggor dari SMK Negeri 1 Sungai Liat. Kita ke WhatsApp selanjutnya dok. Ya jadi jangan tugil ya pendengar ya. Baiklah, Assalamualaikum Kak, saya Faidatul Hikmah SMA Negeri 1 Riau Silip mau tanya, apakah benar kalau kuliah jurusan dokter itu katanya harus pinter mapel biologinya? Prinsipnya dunia kedokteran memang hafal, tapi nanti hafal itu bisa dilatih dengan pembiasaan. Jadi kalau memang tidak kuat hafalannya, dia harus membiasakan. Tetapi kalau saya mau fair mengatakan, saya berkelit-kelit ya. Jadi titik biologinya harus kuat, kimianya dan sebagainya juga harus kuat. Artinya nanti harus siap dengan hafalan-hafalan. Itu minimal untuk ujian soalnya. Dan ujiannya itu berbau hafalan. Jadi misalnya di titik ini namanya apa, di titik itu namanya apa, sakit ini apa. Baru kemudian di akhir-akhir semester, akhir-akhir tingkat itu kita mulai mengumpulkan data dan mendiagnosis. Ya. Belajarnya dari situ. Baik, jadi memang biologinya harus pinter gitu ya. Selain biologi apa lagi, dok? Kimia oke. Kimia juga harus pinter ya. Nanti kalau mungkin ngambil seperti saya, titik ilmu statistiknya harus kuat. Loh, kok jadi semuanya? Ya, tapi nggak se-ekstrim yang ini. Pada intinya kalau mood tidak merasa kuat, yang penting tekun dan mau membiasakan. Nanti lama-lama akan ingat kok. Kalau semuanya tekun pasti bisa ya dok ya. Pada usaha tekun. Ya, kita ke WhatsApp selanjutnya kali ini. Selamat pagi, saya Jeffrans Forestin di SMK Negeri 1 Sungai Liat ingin bertanya kepada dokter. Jadi gini, sebenarnya seberapa bahayakah COVID-19 itu dan apa yang membedakan COVID-19 dengan flu biasa? Baik, sekian terima kasih, singkat aja dok. Baik. COVID-19 itu penyakit baru, dia adalah jenis berikutnya dari SARS yang pertama. SARS pertama itu tuh kasusnya berat dan banyak membunuh orang, tetapi khasnya kasus berat dan banyak membunuh orang itu kasusnya cepat hilang. Contohnya Ebola itu hilang. MERS itu sesekali kasus saja. SARS pertama itu hilang. Nah COVID ini antara-antara. Dia penyebarannya sangat amat luas, tetapi semua yang kena itu belum tentu kenapa-kenapa. Angkanya itu kan kalau kasarnya itu kalau 10 orang kena, 1 diantaranya yang meninggal, artinya kecil di bawah 10%. Tetapi kan tidak bisa kemudian dipukul rata karena loh saya nanti kena yang ya naudzubillah min dzalik, misalnya kena itu saya kena yang sakit berat, sakit ringan tanpa gejala atau meninggal. Kan kayak berjudi ya. Cap cip cup belalang kuncup ya kan nggak asik karena kita belum bisa melihat. Loh katanya yang itu sakit itu yang orang-orang tua saja. Jangan salah, khusus Indonesia anak-anak yang meninggal dalam posisi ini akhirnya ada. Baik. Nah itu agak bermasalah. Makanya tetaplah berhati-hati, tapi jangan pernah takut, jangan pernah panik. Tetap waspada saja. Waspada itu titik tengah. Artinya ya tetap kalau aktivitas dibutuhkan misalnya ya itu seperti biasa dengan protokol kesehatan. Baiklah. Ya demikian untuk Jeffrans Forestin di SMK Negeri 1 Sungai Liat, dan satu lagi ini dok dari Ramadeni di SMK Negeri 1 Sungai Liat kelas 10 pemasaran 1. Kenapa masih banyak orang-orang yang tidak mendengar himbauan pemerintah seperti menjaga jarak, memakai masker dan menjauhi keramaian, dan apa sih yang membuat mereka menganggap enteng virus ini? Baik dok, singkat saja dok. Pada intinya karena ini mengganggu kebiasaan sosial kita. Kita kan tidak biasa pakai masker sebelumnya. Kita biasa berjabat tangan, kita biasa berkumpul, ketawa ketiwi dan sebagainya. Nah ini tiba-tiba ternyata menularnya itu melalui hal-hal sederhana, ketawa ketiwi tadi itu. Kalau virus ini menular menggunakan media nyamuk misalnya, saya yakin titik sosial kita tidak akan berubah kok.
paling kita akan fokus memberantas nyamuk tersebut. Misalnya kayak demam berdarah atau malaria, itu kan kita mau nepuk orang malaria kan biasa-biasa saja karena tidak menular melalui keringatnya. Tapi kalau konteks ini kan kontak bisa menular, ngomong bisa menular. Nah, itu yang membuat kita terus akhirnya menjaga jarak. Iya, baik. Dan Demikian itu membuat tidak nyaman. Demikianlah. Iya, demikian untuk Ramadeni di SMK Negeri 1 Sungai Liat. Padahal banyak sekali yang masih ingin ditanyakan ya dok ya. Tapi kita sudah dibatasi waktu dok, sayang sekali. Namun kiranya semoga saja bisa menginspirasi siswa-siswi di rumah Amin. kita untuk kelas inspirasi pagi hari ini. Terima kasih Dokter Ega Zainur. Sama-sama. Semoga inspirasinya bisa tentunya diikuti oleh siswa-siswi di rumah. Sehat selalu dok. Alhamdulillah, amin. Selamat Insyaallah. bertugas. Iya. Siap, sama-sama, semoga semua kru juga selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Dan sehingga di sini kebersamaan kita di kelas inspirasi hari ini edisi Rabu 27 Mei 2020. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Demikian siaran belajar di RRI dalam kelas inspirasi. Semoga bisa menginspirasi untuk kita menggapai mimpi.